Kita bersama-sama menggerakkan sekolah ini eksis di Kota Bengkulu ini, dan semoga kita selalu belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang kita cintai. Bapak Ibu, sebenarnya budaya positif ini, ini memang harus signifikan atau linear tertuang di visi sekolah. Di mana visi sekolah itu juga sebenarnya harus di dalamnya tercipta budaya positif dan juga filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Saya rasa visi misi sekolah kita itu sudah sangat lengkap, spesifik, bahkan membuat hal ini sehingga di bawahnya kita sebagai guru memiliki peran untuk menggerakkan dan memotivasi murid agar meyakini dan juga menerapkan visi yang ada di sekolah kita dan nilai-nilai kebajikan, terutama kalau sekolah kita ada TCL 15. Ini juga tidak memahami bagaimana tuangan dari visi 15 itu. Yang 7 konsep yang saya sampaikan. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, dan poin terakhir yaitu emosi kontrol restitusi seperti itu. Kita masuk yang pertama. Jadi sebelum ke yang lainnya, kita harus mencoba untuk belajar dengan paradigma baru dulu. Ya, di mana pada goalsnya nanti, ini mewujudkan profil pelajar Pancasila, yang mana nanti di sesi 2 rekan kita Bung Armenda akan mencoba menjelaskan secara rinci bagaimana kita mewujudkan suatu profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana tadi saya sampaikan bahwasannya lebih menekankan dengan menuntut, bukan berarti kita mengubah kodrat anak itu, tapi kita mencoba untuk menuntut, menghamba pada murid yang ujungnya juga agar murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Artinya tidak bisa memaksakan dia menjadi ahli fisika, ahli matematika, biologi, dan sebagainya. Kenapa? Karena di keberagaman siswa kita, mereka nanti akan menjadi ahli-ahli di bidang yang tertentu sebenarnya. Mungkin ada dari guru, dokter, ada arsitektur. Jadi untuk mencapai budaya positif tadi, kita harus memuatkan disiplin positif ini. Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwasannya di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ketika dalam mekanisme misalnya kita dalam karyawan atau guru, ketika kita sendiri tidak bisa mendisiplinkan diri kita harus ada penguasa yang mendisiplin kita. Dengan cara apa? Jam 6:30 kita boleh telat, seperti itu. Jadi ada peraturan-peraturan yang mungkin atau kesepakatan yang mungkin harus kita penuhi, sehingga membuat diri kita terpaksa atau masuk ke disiplin positif tadi. Di sini, Bapak Ibu, dalam budaya kita kata-kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Hanya dikatakan disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara pendidikan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, di mana anak untuk melakukan sesuatu tanpa disodorkan ancaman maupun hukuman. Belajar universal, Bapak Ibu. Nah, disiplin sebagai contoh diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Dan nilai-nilai kebajikan universalnya, nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, dan sebagainya macamnya, di mana semuanya ini
ya kebahagiaan itu bersifat positif, ya, dan tujuannya itu ya pasti ya untuk membuat perilaku kita lebih baik. Terus Bapak Ibu, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan. Jadi di sini ada tiga hal. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan kebingungan. Ya, artinya murid melakukan disiplin itu karena dia takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Dia bukan menyadari bahwasanya disiplin itu merupakan kebutuhan dia, harus kayak gitu, tidak, tapi dia takut dihukum. Kemudian supaya dipuji bisa juga, saya punya lagi gitu ya. Nah kayak gini, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi misalnya, kamu datangin pagi terus, sekarang segala macam. Nah ini juga motivasi ekstensi. Tetapi yang ini yang paling utama dulu, bagaimana kita membuat siswa itu sadar. Ya, bahwasanya melakukan disiplin diri itu adalah sadar karena akan menjadikan dirinya itu merupakan motivasi intrinsik dari dalam dirinya, dan itu kebutuhan. Nah ini konsep disiplin dengan identitas kita. Jadi ada pertama hukuman. Hukuman itu menyakitkan sahabat Ibu, membuat tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya, murid menjadi rendah diri. Bahkan mungkin kita bangga ketika kita memarahi siswa yang terdiam, segala macam, kita nggak tahu isi hatinya bagaimana. Atau luka di hatinya kita nggak tahu seberapa dalam. Kemudian ada penghargaan. Ini yang pernah kita bahas waktu itu. Tidak efektif berusaha hubungan, memakai kreativitas, menghukum dan sistem ranking, merampas hak menghargai diri. Jadi ini sesuai dengan keyakinan kita atau kesepakatan kita bersama, sehingga kita bisa menyampaikan siswa untuk guru itu menghormati peraturan. Dan kita tahu konsekuensinya. Ketika kita ada peraturan di sekolah atau kesepakatan di kelas atau keyakinan di kelas kita, siswa maupun kita sendiri juga harus menghormati peraturan atau kesepakatan tersebut. Yang pertama itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, tapi memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian fokus pada karakter dan tindakan, menguatkan fokus pada solusi. Artinya harapannya sebenarnya siswa itu menyadari akan kesalahannya, kemudian dia sendiri pun yang mengutarakan kesalahannya, dia sendiri yang punya ritme seperti itu tentang ini. Oke, hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini misalnya siswa tidak mengerjakan PR, ya. Ada yang misalnya menghukum siswa untuk menghormati bendera 10 menit, ada yang ambil dari segala macam misalnya ya. Kemudian konsekuensinya ini ya, dia masuk PR segala macam, guru tugas. Kemudian restitusinya kita bertanya pada siswa itu ada apa, kenapa, dan sebagainya. Dari perbedaan. Nah kalau ini Bapak Ibu sebenarnya kita harapannya ya sebenarnya nanti wali-wali kelas itu bisa membuat keyakinan kelas kita. Tidak usah semua guru mapel, tapi di setiap kelas masing-masing. Untuk apa keyakinan kelas ini sebenarnya ya? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Ya. Karena keyakinan kelas ini kita dapatkan dari apa? Dari kesepakatan. Dari bagaimana cara kita berdiskusi dengan siswa, sehingga tidak ada tendensi, tidak ada paksaan itu harus kayak gini, tidak. Kami setiap CGP sebulan sekali itu ada loka karya, itu harus buat keyakinan kelas dulu, kesepakatan kelas dulu. Jadi sama pengajar praktik di depan, walaupun sebulan sekali ketemu, setiap pertemuan itu buat dulu ini gitu, kesepakatan. Jadi di kelas itu nggak usah banyak-banyak, kita 3 atau 4 aja di kelas kita. Misalnya tanggung jawab, menghormati orang lain. Nanti kalau menghormati orang lain tidak boleh mengganggu. Ya, contohnya di kelas 11 IPA mana itu, ribut dan mana ini bisa dituliskan kayak kelasnya. Sehingga guru mata pelajaran ketika masuk dengan gampang mengatakan si A, ingat itu kayak kelas ini apa, menghormati orang lain. Iya Pak, dia lingkungan. Kenapa? Karena muncul dari mereka sendiri gitu. Nah, kemudian jangan melawan kekerasan, berarti keselamatan menghormati orang lain. Hanya saja mungkin kita di kelas hanya melihatnya saja,
Sebenarnya ini bisa kita jadikan panduan kita. Misalnya tadi katakan atau menghargai pendapat orang lain atau menghargai orang lain, itu bisa kita mainkan. Misalnya ketika ada di kelas 11 atau kelas 10 atau kelas 12 ribut di kelas, kita bisa katakan kesempatan kelasnya, kelasnya untuk menghargai orang lain. Jadi tetap. Caranya bagaimana? Ya ini berdiskusi tentang peraturan, merumuskan peraturan menjadi keyakinan, dan terakhir menempelkan keyakinan itu di kelas. Ini masih ini. Ada pokoknya di folder video jadi nggak saya ada kayak kelas tuh kayak nama-nama yang tadi kayak tanggung jawab, dan mudah-mudahan sampai ke budaya positif. Artinya apa? Kita mulai dari kelas, ya, baru naik. Oke, hari ini saya percepat saja. Kalau ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, dari sini sebenarnya ya secara tidak langsung ya kebutuhan manusia ini ya ada 5 intinya. Pertama, untuk bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa terima kasih, kesenangan, kebebasan. Nah, ini adalah nilai kebajikannya. Kita sedang melakukan video yang disampaikan Ibu Syah dan juga Bu Yohana tentang bagaimana 5 posisi kontrol. Dan waktu itu saya ingat benar ya, kalau kita berlaku selaku manajer, ya manajer yang mana manajer ini kalau di sini yang dijelaskan secara rinci, ya kita itu memiliki respon, ya atau mustahil mentor bertanya kepada siswa untuk mencari solusi dalam permasalahannya sendiri seperti itu. Artinya dengan pelan-pelan, gitu ya. Tapi kemarin berdiskusi waktu CGV itu tentang hal ini. Wah, anak itu nggak bisa dibawa manajer. Udah 3 kali manajer terus kayak gini terus. Karena belum sempat waktu itu ternyata waktu di CGV kita ditanyakan, apakah posisi manajer itu absolut yang paling sempurna? Ternyata tidak juga sebenarnya. Manajer ini bisa berubah juga menjadi pemantau. Ketika si A ini melakukan kesalahan terus-menerus gitu. Jadi 3 kali dia terlaluan, 4 kali kita berubah juga, nggak manajer terus gitu. Ya, kita jadi monitor. Nah, tapi yang 3 ini harapannya kan agak kita kurangi dulu sih, terutama yang teman. Ya. Kenapa? Karena teman ini kadang-kadang membuat kita saling menyalahkan juga. Oh, pada sama Pak Anwar bisa lewat, saya sama Pak Jais nggak bisa lewat, dalam 10 menit misalnya. Artinya apa? Nah, siswa di sini kan ketika dia berpikir menjadi teman itu dia pilih-pilih, ya. Bahkan mungkin di satu posisi mencari waktu sendiri. Oh, pikirnya itu saya bisa datang misalnya, ya. Atau membuat masalah ini yang sering menolong anak-anak belajarnya, atau baru mulai mau ulangan, Pak kemarin dia belum ulangan nanti misalnya kan, kalau anak buat soal udah capek, gitu. Ini membuat ya bersalah. Dan Pak Yais dan Pak Anton sudah luar biasa. Kalau saya dengar ceritanya itu sangat seru sekali hari ini. Saya nggak hadir juga, saya nggak tahu. Iya, prakteknya luar biasa. Ya, jadi ini adalah suatu proses dialog di mana yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Dengan cara anak-anak tidak melestarikan identitas, memvalidasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Sehingga ini sebenarnya solusinya ada 3 langkah yang tadi saya sampaikan. Sehingga mudah-mudahan dengan diskusi ini dapat menyelesaikan permasalahan besar itu. Baik, sebelumnya terima kasih. Ini kita masuk ke materi dari pertanyaan kita. Ya, materi kebetulan Bapak juga merupakan calon guru penggerak ya angkatan 7 di Kota Bengkulu ini. Nah, sekali dari itu ada tema baru yang tidak merupakan saluran pada semua, namanya keyakinan kelas, yang merupakan subkonsep dari konsep budaya positif, gitu ya, yang akan coba kita angkat, kita
kita bangun di sekolah kita. Yang muaranya pertama kali sebaiknya dibangun dari kelas sendiri, baru nanti secara kompleksitas di keseluruhan. Apa itu keyakinan kelas? Sebelum masuknya ke kelas, kita jelaskan dulu tentang filosofi kehidupan dewasa. Ya. Jadi filosofi ini akan coba diangkat kembali karena di seluruh pendidikan di Indonesia, terutama di kurikulum merdeka, ya. Supaya disampaikan di sana sekolahnya juga merdeka, guru merdeka, sesungguhnya merdeka. Ya. Bahkan disampaikan nanti dalam masuk kampus, kampusnya pun sekarang kampus merdeka. Ya. Dan intinya nanti di akhir harus berpihak pada kalian semuanya. Ya. Berpihak pada murid semuanya, baik itu pembelajarannya, aktivitasnya, fasilitasnya, dan mudah-mudahan akan langsung ke bakat minat dan kemampuan kalian terpenuhi. Itu filosofi kehidupan kelas. Saya akan masuk kehidupan kelas. Anak-anak, di sini Bapak mengajak dengan kata-katanya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Ya. Nah, jadi biasanya kalau kita baru masuk SMA ini kan ada di pas orientasi ya, di atas di aula disampaikan peraturan sekolah, ya. Dari baju, pakaian, sepatu, rambut dan sebagainya. Nah, biasanya kata-kata peraturan di sini ya, itu dibuat oleh penguasa. Nah, kalau sekolah ini kebetulan penguasa kita ya kepala sekolah, struktural, bapak ibu dewan guru dengan rapat menentukan peraturan sekolah kita. Dan peraturan tersebut ada nanya kalian nggak? Tidak. Ya, tidak nanya kepada Joshua, bagaimana Joshua peraturannya bagus nggak nih? Kalau sepatunya warna hitam gitu. Ya, ditanya pada Karen, bagus nggak? Kira-kira rambut itu harus diikat gitu. Tidak ada. Ya, itu namanya peraturan. Nah, kalau yang kedua, ya, di grup penggerak ini anak-anak dia akan mencoba untuk mengubah hal tersebut. Namanya adalah keyakinan. Kalau di kompleks itu kesepakatan. Ya, nah keyakinan kelas ini munculnya dari mana? Itu dari kalian sendiri dan juga bapak, ibu dewan guru, di mana akan coba kita taati bersama. Ya, artinya muncul dari bawah suaranya. Nah, muncul dari bawah ini bagaimana? Ya konsepnya. Nah, kita harus paham dulu, ya, keyakinan kelasnya seperti apa. Ya. Nah, jadi contohnya begini, ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Thomas, kenapa? Menghindari kita dari bahaya. Menghindari bahaya. Bagus. Dan apa pelajaran? Kenapa harus menggunakan helm ketika berkendara? Agar tidak ditilang. Ya tidak apa-apa, itu benar. Tepat. Tapi jauh dari itu, ya, supaya apa keyakinannya? Pada saat terjadi kecelakaan, kepala kita tidak apa. Ya, oke, itu secara kompleks lagi ya dikatakan. Pasti intinya ya keselamatan, ya keselamatan kita supaya lebih baik benar ya. Dan tilangkan dulu gitu ya. Sama kayak kata-kata misalnya kenapa kalian datangnya lebih pagi ke sekolah? Kenapa harus setengah 7 atau jam 7 pulang sekolahnya? Kenapa ya? Kenapa kamu datang pagi? Karena nggak ada barang. Ya, memang nggak ada orang. Selain itu? Apa? Kenapa datang pagi ke sekolahnya? Kenapa nggak ada 7 lewat itu kenapa? Ya, biar lebih siap kalau kita ya kalau pagi dulu supaya tidak terlambat, ya. Laura? Supaya tidak terlambat, ya. Nah, benar ya, supaya tidak terlambat, mempersiapkan dan sebagainya. Itu kata-kata kita sebenarnya untuk mencoba menghindari hukuman, istilahnya, ya kan? Nah, tapi kalau kata-kata tadi bagus sebenarnya ya. Dia datang ke sekolah tuh untuk mempersiapkan, ya, mempersiapkan dia punya tergesa-gesa dalam proses pembelajaran, ya. Artinya
Ya, kita datang ke sekolah itu memang benar-benar bukan karena takut terlambat atau apa, kita ingin mencoba membangun ya konsep diri kita supaya lebih disiplin, gitu ya, supaya lebih disiplin diri kita. Walaupun memang sebenarnya ya kebanyakan siswa pasti dikatakan ya menghindari pemakaran ya, atau menghindari limit waktu yang terdekat. Nah, yang kedua misalnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker, mencuci tangan setiap saat waktu COVID gitu ya? Karena satu ini juga. Tulis kenapa? Kira-kira? Ini pertanyaan umum ya, Pak. Ya, dan virusnya tidak menyebar ke tubuh. Virus tidak menyebar. Apalagi mungkin supaya tangan bersih gitu ya, jadi memang dan sebagainya. Tapi kalau kata-kata intinya supaya apa? Terlindungi, apalagi kalau yang atas itu keselamatan, yang di bawah kesehatan. Jadi sebenarnya keyakinan kelas ini penyampaiannya itu sekitar satu kata, tetapi maknanya itu banyak. Ya, maknanya banyak. Kayak kesehatan, ya, tapi di kelas ini benar-benar kita harus menjaga kebersihan, ya, penggunaan masker, cuci tangan, kalau ada yang batuk, ya kita tahu bagaimana caranya, ya. Nah itu beberapa pertanyaan yang tetap ya. Nah ini contohnya. Ini kita nanti sepakati kelas kita. Tapi sebelum itu, Bapak akan coba membagikan kertas-kertas kecil pada kalian untuk diisi di dua topik. Nah, keyakinan kelas itu seperti ini, misalnya. Kita kalau peraturan ya, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Itu kalau keyakinan kelasnya, tanggung jawab. Ya, ketika tanggung jawab rasa itu ada, maka bukan hanya membagikan buku, ya, mengumpulkan tugas, ya. Dan apapun itu kalian punya rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain misalnya. Sudah, keyakinan kelas kita menghormati orang lain. Clear. Ya, misalnya jangan berlari di kelas atau koridor misalnya. Itu keselamatan. Ya. Nah, anak-anak, ya, nanti kita akan coba tuliskan dulu di dua karton itu, ya, kita tempel. Semua yang akan coba Bapak rangkum dari yang kalian coba terapkan pendapat kalian. Setelah pendapat kalian kita tuliskan semua, kita baca, kita refleksi, baru kita coba tentukan keyakinan pasti ini apa. Tidak usah banyak-banyak, ya, cukup 2 atau 3 saja, tapi tetap kita hidupi. Dan praktek baik itu coba kita benar-benar ingatkan ke teman-teman kita. Ya. Bisa dipahami ya, contohnya begini, kelas impian. Saya akan tuliskan di sana misalnya yang harmonis atau misalnya yang aktif dan sebagainya, bisa dituliskan. Atau situasi tidak nyaman di kelas, misalnya temannya hidup, atau ada suara motor, atau apapun yang membuat kita tidak nyaman. Ya. Ada kursi di belakang buku misalnya. Lalu apa sih? Ya, supaya apa? Nanti keyakinan kelas ini akan coba Bapak print dan kita lihat. Ya. Supaya nanti setiap guru masuk tahu keyakinan kelas kita ini apa. Walaupun kita berbeda-beda agamanya, tapi kita di sana, keyakinan saya itu 3. Ya, sehingga itu tetap kita hidupi. Oke, baik. Langsung mungkin kertasnya, jadi kertasnya ada 2 ya. Tapi silakan langsung kalian tulis. Kalau sudah kan ya. Sudah, silakan.
Sana pun gambar. Silakan ya, sudah boleh nempel ya. Yang merah tuh apa? Sekalian, Pak. Yang merah tuh apa? Ini. Yang merah tuh apa? Itu kan dua. Oke. Biar rangkut, tidak ada yang tulis nabi. Nyaman, itu tidak nyaman. Hukuman ya, konsekuensi. Nah, Bapak harapkan kita kan sudah bergantian dan dua tiketnya sudah ada. Tidak usah saling dalam arti Pak, pas mereka hari libur, jangan seperti itu. Ya, sakit gitu ya. Tanggal merah itu. Kita nggak bisa mengatur itu. Gitu. Ya. Jadi maksud Bapak, silakan itu dipatuhi. Ya, nggak usah lagi bicara-bicara. Ya, Bapak kadang ngajar pas sebelah.